Beginilah kondisi aktivitas penambangan emas ilegal yang kembali beroperasi di wilayah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Hilangnya beberapa pekerja tambang akibat banjir dan tergulingnya satu unit eksavator yang meregang nyawa 2 orang perempuan dan 1 anak di bawah umur yang belum ditemukan hingga saat ini tidak membuat para mafia tambang emas ini gentar sedikit pun. Alih-alih tersentuh oleh tindakan hukum, para mafia tambang emas ilegal ini pun bahkan seolah tidak takut untuk melanjutkan aktivitas tanpa izin di atas lokasi tambang ilegal. Mirisnya, hingga saat ini aktivitas penambangan emas ilegal tersebut tak pernah tersentuh oleh aparat penegak hukum. Mereka terus melakukan aktivitas penambangan emas ilegal meski sebelumnya telah banyak diberitakan. Siapakah otak di balik eksploitasi besar-besaran terhadap alam Papua ini? Adakah oknum yang membackingi kegiatan tambang emas ilegal tersebut? Saat tim Tifa Cendrawasih melakukan pemantauan langsung di Bendungan Wariori, terdapat puluhan eksavator dan perahu katinting yang diduga kuat beroperasi di wilayah Kabupaten Manokwari. Selain itu, berbagai kendaraan roda 2 dan 4 yang disinyalir milik para pekerja dan pengusaha dari tambang emas ilegal juga terdapat di lokasi yang sama sebagai terminal keluar masuknya para pekerja dan bos tambang ilegal tersebut. Berikut rentetan data wilayah tambang emas ilegal yang beroperasi di wilayah Kabupaten Manokwari, tepatnya di Kampung Wasiwari, Kampung Warmobe, Kalikasi, Sungai Wariori, dan sekitarnya. Terkait aktivitas tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Distrik Masni, Soleman Manseni, dengan tegas menyampaikan bahwa pihaknya tidak turut terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Ia berharap bahwa pelaku pekerja tambang dapat bersinergi dengan pihak lembaga adat untuk melegalkan wilayah tambang tersebut. Sampaikan kepada pengusaha yang liar atau yang menggarap supaya segera untuk melaporkan diri. Karena semua belum melaporkan diri di lembaga masyarakat adat. Karena kami merasa kesal karena selama kerja ini kerja begitu biasa saja. Dan ini sekarang kerja di wilayah hukum, jadi harus tata melakukan diri sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan di beberapa titik ini. Mulai dari Sungai Warmobe sampai Kalikasi. Apalagi di Kalikasi ini bos yang banyak kerja tapi tidak pernah datang untuk melakukan diri di lembaga masyarakat adat. Kami melindungi kami punya wilayah dan juga melindungi kami masyarakat supaya kerja tapi tahu aturan menyangkut pekerjaan, supaya jangan sampai ada yang bos yang punya anggota atau karyawan yang jatuh atau kecelakaan. Karena kami juga tidak tahu bos ini tinggal di mana, terus yang korban ini tinggal di mana, kami tidak tahu. Jadi pihak keamanan juga bingung. Jika pihak pekerja tambang tak mau bersinergi dengan lembaga adat setempat, dirinya menegaskan kepada pekerja tambang ilegal bahwa harus menerima risiko jika ada tindakan hukum dari pihak aparat penegak hukum. Dalam waktu dekat, mungkin ada yang penyisiran apa segala macam, jangan serahkan polisi atau keamanan itu berlindung, karena mereka menjalankan sesuai dengan aturan yang ada, yang berlaku di negara Indonesia. Kami punya hak, tapi ada hukum yang melindungi dan menjaga dan menjamin. Mendapati informasi tersebut, Aliansi Peduli Lingkungan atau APEL yang terbentuk melalui sejumlah lembaga pemerhati juga akan bersurat dan melaporkan beberapa nama yang diduga menjadi bos tambang ilegal ke Mabes Polri Jakarta Selatan.
Usai melakukan pertemuan pada Kamis 16 Maret 2023, rencananya aliansi ini akan menyetorkan barang bukti temuan beserta daftar nama yang diduga menjadi pos tambang atas dugaan pembangkangan terhadap undang-undang negara, sekaligus melaporkan dugaan pembackingan atas kegiatan ilegal tersebut. Pemirsa, edisi perburuan mafia tambang emas ilegal tidak berhenti sampai di sini. Selanjutnya, Satuan Tim Investigasi Apel akan terus mengawal aktivitas pertambangan ilegal ke Kapolda Papua Barat untuk memberantas tindakan mafia tanpa izin yang merusak alam di tanah Papua. Tim Liputan Tifa Cendrawasih melaporkan.